Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih. Sebelum kita belajar, mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya sudah ya nak. Ya benar sekali, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks fiksi dan teks non-fiksi, dan juga kita sudah mempelajari tentang tahapan siklus air. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi, peserta didik mampu menelaah peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks fiksi, peserta didik mampu mengaitkan peristiwa dengan memperhatikan latar cerita pada teks fiksi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tentang manfaat air bagi makhluk hidup, peserta didik mampu menganalisis manfaat air bagi makhluk hidup dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi tentang manfaat air bagi makhluk hidup, peserta didik mampu menyusun peta konsep mengenai manfaat air bagi makhluk hidup dengan benar. Nah, di sini Ibu punya kata-kata motivasi. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Nah anak-anak, biar kita semangat belajar pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu, yaitu lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Akan Ibu pimpin. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya sudah, semangat ya anak-anak. Nah, adakah yang masih ingat apa perbedaan teks non-fiksi dan teks fiksi? Silahkan yang ingin menjawab. Ya silahkan. Ya benar sekali ya anak-anak jawabannya.
Teks non-fiksi adalah teks yang menceritakan tentang kisah nyata yang benar adanya atau bersifat faktual. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang berisi cerita khayalan atau imajinasi sang penulis. Silahkan anak-anak membaca teks mengenai demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Silahkan membaca dengan cermat. Ya sudah ya anak-anak. Selanjutnya silahkan anak-anak menganalisis peristiwa dari teks tadi dan memasukkan ke peta konsep yang sudah Ibu bagikan pada LKPD yang sudah Ibu kirim pada WhatsApp group. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Ibu beri waktu sekitar 2 menit. Ya sudah ya anak-anak, jangan lupa mengirimkan jawabannya di WhatsApp group. Selanjutnya kita akan membahas bersama tentang analisis peristiwa dari teks tadi dengan peta konsep. Di sini ada judul bacaan. Judul bacaannya ada yang tahu apa? Ya benar sekali ya anak-anak, untuk judul bacaannya demi air bersih warga Waborobo rela berjalan 15 km. Kemudian, apa peristiwa yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Ya benar sekali ya anak-anak. Untuk peristiwa yang terjadi itu, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Ya benar ya anak-anak, untuk peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betaumbari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, apakah penyebab peristiwa itu terjadi? Ya benar ya. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi itu, air tanah sulit untuk didapatkan. Silakan anak-anak membaca teks berikut ini yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Silakan untuk absen pertama untuk membacakan paragraf pertama. Ya sudah ya, kita lanjut. Silakan absen kedua. Kita lanjut, silakan absen ketiga. Kita lanjut, silakan absen keempat. Ya kita lanjut, silakan absen kelima. Ya setelah anak-anak membaca teks tentang asal-usul Danau Toba, selanjutnya Ibu punya tayangan video, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu
untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar dari sekarang. Kemudian, ikan pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Di mana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Siapakah kau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikkan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukanku hilang. Mari kita di dapur, akan kumasakkan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia ini jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat. Kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengatakan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan ini untuk ayah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba
lagi, pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan. Kembali kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, ibu, ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Baik ibu. Samosir menurut. Maka, segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba, air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Air apa itu? Apa ini? Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja, air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba. Dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Ya anak-anak, setelah membaca teks dan mengamati video tadi, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD kedua tentang urutan gambar sesuai urutan peristiwa dan analisislah latar cerita, asal-usul Danau Toba. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya dan nanti hasilnya dikirim ke WhatsApp grup. Ibu beri waktu 2 menit ya. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Nah, sudah ya anak-anak, semua sudah mengumpulkan. Selanjutnya kita sama-sama membahas tentang urutkan gambar sesuai urutan peristiwa dan analisislah latar cerita asal-usul Danau Toba. Nah, di sini disajikan beberapa gambar. Anak-anak silahkan mengurutkan gambar sesuai peristiwa, kemudian menganalisis latar cerita. Ada yang masih ingat apa saja latar cerita itu? Ya, benar sekali ya anak-anak. Latar cerita itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Mari kita sama-sama urutkan. Silahkan perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Ya, benar sekali ya, kita bahas bersama. Untuk urutan peristiwanya, yang pertama itu gambar yang kedua. Yang kedua itu latar tempatnya
di tepi sungai. Untuk latar waktunya siang hari, untuk latar suasananya menyenangkan karena mendapatkan ikan. Kemudian urutan yang kedua itu gambar 6. Untuk latar tempatnya di rumah, latar waktunya sore hari. Untuk latar suasananya mengejutkan karena ada seorang perempuan. Untuk selanjutnya, kelompok kedua melanjutkan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Untuk urutan yang ketiga ada gambar yang ketiga, itu latar tempatnya di rumah, latar waktunya pagi hari, dan latar suasananya menyenangkan karena telah melahirkan seorang anak. Selanjutnya untuk urutan yang keempat ada gambar yang keempat, itu latar tempatnya di tepi jalan, latar waktunya siang hari, latar suasananya menyenangkan. Kemudian dilanjutkan kelompok 3. Ya, benar sekali ya anak-anak. Untuk urutan selanjutnya itu ada gambar kelima, latar tempatnya di tepi ladang, latar waktunya siang hari, latar suasananya menegangkan karena di sini seorang ayah menampar anaknya. Kemudian yang terakhir ada gambar 1, untuk latar tempatnya di danau, latar waktunya siang hari, untuk latar suasananya menegangkan karena seseorang hanyut di danau. Selanjutnya kita ke materi IPA. Anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali ya anak-anak, ini gambar air. Nah, Ibu beri pertanyaan, setelah mengamati gambar tadi, ada yang tahu mengapa air selalu tersedia di bumi? Silakan. Ya, benar sekali ya jawabannya. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan siklus air? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya anak-anak jawabannya. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Selanjutnya Ibu punya tayangan video, silahkan disimak ya. Silakan disimak ya anak-anak. Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air, dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia, yang pertama untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Manfaat air bagi hewan antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan tempat hidup.
bagi tumbuhan antara lain untuk perkecambahan, untuk bahan fotosintesis, dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itulah Ya anak-anak, setelah mengamati video tadi, silahkan anak-anak menganalisis manfaat air dengan peta konsep berikut ini. Dikerjakan pada LKPD ketiga. Silahkan anak-anak mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit ya. Silahkan dikerjakan. Dan nanti hasilnya jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp grup. Ya sudah ya anak-anak. Selanjutnya kita bahas bersama mengenai analisis manfaat air dengan peta konsep berikut ini. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya benar sekali ya anak-anak. Ada yang jawabannya berbeda? Ya sama semua ya. Untuk manfaat air bagi manusia, yang pertama untuk keperluan rumah tangga, yang kedua bahan utama kegiatan industri, yang ketiga sarana rekreasi dan olahraga, yang keempat pertanian dan peternakan, dan yang kelima untuk transportasi. Selanjutnya kelompok 2. Ya, apakah ada yang berbeda jawabannya? Ya, kita bahas bersama dulu ya. Untuk manfaat air bagi hewan, yang pertama untuk minum, yang kedua produksi susu, yang ketiga sebagai tempat hidup, yang keempat membersihkan tubuh, yang kelima alat perlindungan, senjata, dan bersembunyi. Silahkan dilanjut kelompok 3. Ya, apakah ada yang berbeda jawabannya? Ya, sama ya. Untuk manfaat air bagi tumbuhan, yang pertama sebagai tempat hidup, yang kedua menjadi pelarut di zat hara, yang ketiga alat transportasi zat hara, dan yang keempat bahan dasar fotosintesis. Ya anak-anak, karena waktunya hampir habis, Ibu ingin bertanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi, teks fiksi, kemudian kita sudah mempelajari manfaat air bagi makhluk hidup. Ya, sedikit Ibu simpulkan ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah mempelajari teks non-fiksi, yaitu merupakan cerita nyata. Kemudian kita sudah belajar tentang teks fiksi, yaitu cerita khayalan dari seorang penulis. Dan kita sudah mempelajari tentang manfaat air bagi makhluk hidup. Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim ke WhatsApp grup. Ini dikerjakan secara individu ya. Silahkan Ibu beri waktu 3 menit. Nanti hasilnya dikumpulkan ke WhatsApp grup secara individu.
Ya sudah ya anak-anak, kita bahas bersama. Silakan salah satu membacakan teks mengenai siap-siap ucapan selamat tinggal pada kekeringan di Wonogiri. Silakan Ibu tunjuk, absen 7 silakan. Apakah peristiwa yang terjadi berdasarkan teks di atas? Silahkan dijelaskan. Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Untuk peristiwa dalam teks adalah perbaikan embung untuk mengantisipasi kekeringan di Wonogiri. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di mana letak embung Gundang Harjo dan embung Pego? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Untuk letak embung Gundang Harjo dan embung Pego itu terletak di Desa Gundang Harjo, Kecamatan Pagarupito, Kecamatan Wonogiri. Untuk soal yang ketiga, mengapa penampungan cadangan air bersih diperlukan di daerah tersebut? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, benar sekali ya. Penampungan cadangan air bersih diperlukan di daerah tersebut karena untuk menampung cadangan air saat musim kemarau. Yang keempat, pada saat udara panas, manusia cenderung minum air dengan jumlah yang lebih banyak. Apakah manfaat air bagi manusia berdasarkan pernyataan tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jawabannya, air digunakan untuk menyesuaikan suhu tubuh. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Hewan memiliki tubuh dengan kandungan air yang hampir sama dengan manusia. Jelaskan kesamaan manfaat air bagi hewan dengan manusia. Silakan yang mau menjawab. Ya. Ya, benar sekali ya anak-anak. Untuk kesamaan manfaat air bagi hewan dan manusia itu ada untuk minum, untuk mandi, dan untuk mengatur suhu tubuh. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, jelaskan manfaat air bagi tumbuhan. Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Manfaat air bagi tumbuhan itu digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya anak-anak, untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak menceritakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga masing-masing dan dituliskan pada kertas folio berdasarkan urutan peristiwa, misalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan anak-anak jangan lupa minggu depan mempelajari mengenai struktur teks fiksi dan teks non-fiksi, dan jangan lupa mempelajari mengenai apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi proses siklus air. Ya, sebelum Ibu tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih. Dari Ibu cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.